Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas PDKC. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sudana Tebriartanto atau bisa dipanggil Tebri dengan NPM 2007 10 680. Perkenalkan, nama saya Satya Gustianugra dengan NPM 2007 10 668. Perkenalkan, nama saya Nanda Juan Priyatma, biasa dipanggil Juan dengan NPM 2007 10682. Objek wisata yang akan kami kembangkan adalah Candi Prambanan, atau lebih tepatnya Kompleks Candi Prambanan. Kompleks Candi Prambanan terletak di Jalan Raya Solo, Yogyakarta nomor 16, Kranggang, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan terletak 17,8 km dari pusat kota Yogyakarta. Informasi yang akan kami kembangkan, kami dapatkan dari hasil observasi yang kami dapatkan dari internet. Sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Sampai saat ini, kami masih belum mendapatkan dan para ilmuwan juga belum bisa memastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun, berdasarkan dugaan yang ada, Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 dan dibangun dari Raja Wangsa Sangjaya, yaitu Raja Balitung Mahasumbu. Kompleks Candi Prambanan juga terdapat candi lain, yaitu Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu. Yang membuat Candi Prambanan terkenal adalah adanya legenda Roro Jonggrang, yang menceritakan bahwa saat itu ada seorang ratu yang meminta untuk dibuatkan candi, yaitu oleh Bandung Bandawoso, tetapi gagal untuk menyelesaikan 1000 candi dalam satu malam, yang membuat legenda mengatakan Roro Jonggrang dikutuk menjadi batu, dan ini merupakan penampakan dari arca Roro Jonggrang. Fungsi awal pembangunan Candi Prambanan adalah sebagai tempat pemujaan para dewa, yaitu Dewa Wisnu, Siva, dan Brahmana. Tetapi pusat dari Candi Prambanan sendiri merupakan untuk penyembahan Dewa Siva. Maka dari itu, Candi Prambanan juga bisa disebut dengan Candi Rumah Siva. Sejak abad ke-9, candi ini mulai ditinggalkan karena ibu kota kerajaan Mataram berpindah ke Jawa Timur. Lalu, seiring berjalannya waktu, candi ini ditemukan kembali pada tahun 1811 pada pemerintahan Raffles saat penjajahan Belanda waktu itu. Namun karena banyak arca dan benda-benda yang hilang, candi ini akhirnya ditinggalkan. Lalu pada tahun 1918, Candi Prambanan mulai dibugar dan direkonstruksi kembali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, atau lebih tepatnya sekitar tahun 1953. Maka dari itu, fungsi awal pembangunan yang kedua adalah sebagai monumental atau kompleks Candi Prambanan ini salah satu simbol kekayaan kerajaan Mataram kuno pada waktu itu. Masalah yang dihadapi atau masalah yang kami temukan di Candi Prambanan ini, lebih tepatnya pada bagian pariwisatanya. Yang pertama adalah masih banyak pengunjung yang belum bisa menaati peraturan yang diterapkan oleh pihak pengelola Candi Prambanan. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas di Candi Prambanan yang rusak dan tidak terjaga. Yang kedua, letak candi lain yang berjauhan dari pusat Candi Prambanan membuat para pengunjung hanya mengunjungi candi utama, yaitu Candi Prambanan. Yang ketiga, selain digunakan tempat pariwisata dan juga tempat edukasi, Candi Prambanan juga kerap digunakan untuk event-event musik. Event-event musik ini menggunakan lapangan yang ada di daerah Candi Prambanan. Hal ini menyebabkan tanah terus-menerus rusak dan juga rumput-rumput di sana juga gampang mati karena diinjak-injak saat ada konser pembangunan panggung portable. Lalu yang keempat, tiket Candi Prambanan yang termasuk mahal. Hal ini tidak sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Karena dengan tiket masuk yang mahal itu, kita masih belum mendapatkan akomodasi
untuk berkeliling candi menggunakan kendaraan-kendaraan yang disediakan. Dan ini berhubungan juga dengan yang kelima, yaitu dengan adanya biaya transportasi tambahan yang membuat pengunjung hanya tertarik mengunjungi bangunan candi utama. Dan yang terakhir adalah Candi Prambanan merupakan tempat peribadatan umat Hindu. Dengan adanya pengunjung, kerap kali jika tidak ada pembatasan pengunjung yang tepat, peribadatan umat Hindu akan terganggu. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kami sudah menyimpulkan beberapa solusi. Di sini kami menyiapkan 7 solusi yang dapat direalisasikan. Yang pertama adalah penempatan setiap petugas di lokasi candi. Dikarenakan keamanan yang kurang pada Candi Prambanan. Lalu yang kedua adalah penyediaan transportasi yang menarik untuk berkeliling kompleks candi. Mengingat jarak antar candi yang cukup jauh, maka dari itu kami di sini ingin menyediakan transportasi yang cukup menarik agar para pengunjung bisa mengunjungi masing-masing kompleks candi ini dengan mudah, dan tentu saja transportasi ini akan kami buat dengan ramah lingkungan. Selanjutnya, pembentukan panggung permanen yang tadi sudah dijelaskan pada masalah yang kita hadapi. Dan yang keempat adalah memberikan paket khusus bagi pelajar. Mengingat para pelajar seperti yang sudah disebutkan pada masalah yang kita hadapi tadi, beberapa orang yang belum berpenghasilan tetap cenderung enggan untuk berkunjung karena tiket masuk yang relatif mahal. Maka dari itu kami memberikan paket khusus bagi pelajar, sehingga pelajar yang belum berpenghasilan tetap tadi dapat berkunjung dengan tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya dan juga dapat belajar dan menambah edukasi berbasis sejarah. Yang kelima adalah penambahan pintu masuk. Seperti pada masalah tadi, jarak antar candi yang lumayan jauh, maka dari itu beberapa candi yang ada di belakang candi utama, yaitu Candi Prambanan, kurang diperhatikan oleh para pengunjung. Maka dari itu kami menyediakan pintu masuk tambahan supaya pengunjung yang ingin mengitari kompleks Candi Prambanan ini dari belakang ini bisa langsung melewati pintu masuk itu. Lalu yang keenam adalah pembentukan Prambanan sebagai wisata edukasi berbasis sejarah. Dan yang ketujuh adalah pembatasan untuk pengunjung ketika sedang diadakan peribadatan oleh umat Hindu. Mengingat tujuan awal dibuatnya Candi Prambanan ini adalah untuk peribadatan bagi umat Hindu. Potensi yang bisa dikembangkan dari solusi tadi adalah pengembangan wisata edukasi, lalu paket wisata berkeliling dengan berbagai fasilitas tambahan, dan kendaraan wisata, tentu saja dengan membayar lebih. Lalu agenda kesenian yang difokuskan dalam satu panggung, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pembangunan panggung portable yang seringkali digunakan untuk pertunjukan musik, baik pertunjukan musik maupun pertunjukan budaya lainnya. Lalu wisata yang ramah lingkungan serta ramah wisatawan difabel. Rencana perubahan, kami akan memberikan paket khusus bagi pelajar dengan menunjukkan kartu identitas. Lalu akan ada pembatasan jam dan jadwal berkunjung ketika sedang diadakan peribadatan oleh umat Hindu. Lalu akan ada pintu masuk dari tengah, seperti pada permasalahan tadi. Lalu kami akan membuat panggung permanen untuk event-event tertentu. Lalu kami akan menambahkan fasilitas ramah lingkungan berupa sepeda dan kendaraan wisata bertenaga listrik. Karena kami menjunjung tinggi untuk membuat Candi Prambanan ini menjadi wisata yang ramah lingkungan. Lalu akan ada penambahan trotoar dengan bangku serta jalur khusus sepeda dan kendaraan wisata yang dipisah. Selanjutnya, target yang akan kami capai untuk di bagian ekonomi, kami akan mempermudah pelajar untuk mengunjungi kompleks Candi Prambanan. Dengan para pelajar menunjukkan identitas, mereka dapat mendapatkan paket khusus pelajar. Selanjutnya, target untuk di bagian lingkungan, kami akan menjadikan Candi Prambanan sebagai wisata yang ramah lingkungan dengan adanya kendaraan wisata ramah lingkungan.
Lalu yang ketiga, untuk di bagian sosial, kami menargetkan Candi Prambanan untuk menjadi wisata edukasi sebagai referensi pelajar ataupun umum untuk mempelajari sejarah. Di bagian budaya, kami menargetkan kompleks Candi Prambanan ini untuk menjaga fungsi asli dari candi itu, yaitu untuk tempat peribadatan umat Hindu. Selanjutnya di bagian keamanan, kami akan menargetkan untuk lebih menjamin keamanan pengunjung dengan adanya CCTV dan petugas di titik tertentu. Merupakan gambar objek yang ada pada saat ini, merupakan gambar dari Candi Prambanan. Lalu, kami akan membawa beberapa perubahan yang sebelumnya sudah ada, yaitu perubahan kendaraan. Kami akan mengganti perubahan dari kereta yang berbahan bakar fosil sebelumnya menjadi kereta listrik, sehingga akan menimbulkan efek yang lebih panjang, yaitu ramah lingkungan. Lalu kami akan merubah penyewaan kendaraan biasa yang sebelumnya hanya sebatas sewa, kami akan merubah dengan bekerja sama dengan Jogja Bike, yaitu sistem penyewaan menggunakan aplikasi. Dengan adanya bantuan pihak ketiga, tentu akan menjamin perawatan dari kendaraan yang terdapat di Candi Prambanan, sehingga untuk kenyamanan pengunjung menjadi lebih terjamin. Kemudian, pembuatan trotoar dan pemisahan jalan untuk sepeda serta kendaraan wisata. Kami akan menunjang kenyamanan serta keamanan wisatawan dengan memisah antara jalur untuk pejalan kaki, sepeda, serta kendaraan kereta tadi. Kemudian, dengan menjadikan pemisahan jalan tentu akan menjadi lebih ramah terhadap pejalan kaki serta merupakan sebuah solusi bagi wisatawan difabel. Kami akan menaruh bangku di pinggir trotoar dengan pohon yang menyiangi sehingga wisatawan tidak kepanasan ketika mengunjungi Candi Prambanan. Kami akan membuat pos-pos khusus untuk menaruh sepeda sebagai tempat parkir dan juga pos khusus pemberhentian kereta. Seperti target sosial, kami akan menargetkan paket edukasi, yaitu paket yang ditujukan bagi pelajar ataupun mahasiswa dengan harga khusus apabila pelajar atau mahasiswa tersebut dapat menunjukkan identitasnya. Nah, paket pelajar ini nanti akan diawali dengan memasuki Candi Prambanan, kemudian Museum Candi Prambanan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, serta Candi Sewu. Tidak hanya itu, pelajar ataupun mahasiswa akan didampingi oleh tour guide yang profesional. Berikut merupakan peta wilayah saat ini. Dapat dilihat, bagian kiri merupakan candi utama, yaitu Candi Wisnu yang berada di utara, Candi Siva di tengah, dan kemudian Candi Brahma di bagian selatan. Lalu untuk peta besarnya dapat dilihat di bagian sisi kanan. Berikut merupakan peta sebelum kita ubah, karena akan terdapat beberapa ubahan yang akan kita tambahkan. Berikut merupakan peta yang kami ubah. Kami akan menambahkan kereta gantung, yaitu berupa jalurnya yang berwarna hijau muda, serta pos pemberhentian yang berwarna pink, dan juga kami akan menambahkan tempat parkir di bagian tengah, yaitu yang berwarna oranye, serta kami akan menambahkan panggung permanen di bagian yang berwarna merah. Rencana penambahan pintu masuk akan kami taruh di tengah, yaitu di Jalan Candi Sewu, dekat Museum Candi Prambanan. Berikut panggung permanen yang akan kita bangun sebagai gambaran, yaitu berada di selatan Candi Prambanan. Nah, berikut merupakan zona kompleks yang baru. Kami menambahkan pintu masuk serta parkiran yang semula ada di selatan, kita tambahkan menjadi 2 buah pintu masuk dan 2 buah parkir di bagian tengah, yaitu di Jalan Candi Sewu. Lalu kami menambahkan stasiun kereta gantung. Masing-masing ada 3 stasiun kereta gantung. Yang pertama ada di dekat parkiran tengah, yang kedua ada di dekat parkiran selatan, yang dekat dengan Candi Utama Prambanan, dan yang satu lagi kita taruh di bagian utara dekat dengan Candi Sewu. Kami juga membangun candi permanen.
kami juga membangun panggung permanen, yaitu berada di selatan Candi Utama Prambanan. Berikut rute perjalanannya. Rute perjalanan kereta gantung dimulai dari masing-masing stasiun mengitari Candi Prambanan, sehingga setiap pengunjung akan mendapatkan view Candi Prambanan dari atas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Terima kasih.